Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Dr. Haji Fakrul Razi MAG. Di sini kami akan menyampaikan hadis tentang taubat dalam perspektif hadis Nabi secara tematik. Anggota kelompok 2, 1. Naila Silmi Kafah dengan NIM 20030160052. 2. Reni Wijayanti dengan NIM 20030160059. Poin 1. Pengertian taubat. Secara etimologis, kata taubat merupakan bentuk masdar dari kata kerja taba. Selain kata taubat, kata kerja taba masih mempunyai bentuk masdar yang lain, yaitu tauban, mataban, tabatan, dan tatawibatan. Secara etimologis, kata tersebut dapat berarti kembali atau menyesal. Secara terminologis, taubat berarti kembali dari perbuatan maksiat atau dosa menuju taat pada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali semua perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Dan orang yang taubat disebut at-taib. Karenanya, seorang taib adalah orang yang kembali dari sifat-sifat tercela menuju sifat-sifat yang terpuji. Orang yang kembali dari sesuatu yang dilarang Allah menuju apa yang diperintahkannya. Orang yang kembali dari sesuatu yang dibenci Allah menuju sesuatu yang diridhoinya. Orang yang kembali kepada Allah setelah berpisah menuju taat kepadanya setelah melakukan pelanggaran atau kedurhakaan al-mukhalafat. Taubat adalah kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dengan demikian, di satu sisi, taubat juga berfungsi untuk menghambat tumbuhnya arogansi dalam diri manusia. Tapi, dalam sisi lain juga berfungsi untuk menginjeksi kekuatan transendental spiritual sehingga manusia mampu lebih tegar menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Taubat yang diterima oleh Allah ialah taubat nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya, yang mana taubat itu berlaku untuk siapa saja. Bukan hanya untuk orang yang mempunyai dosa saja, namun taubat diperintahkan untuk semua orang. Poin kedua, hadis tentang taubat. Hadis yang pertama, hadis Abi Burdah tentang beristighfar 100 kali sehari. An Abi Burdah an rajulin minal muhajirina yaqulu sami'tu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wa astaghfiruhu fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah au aktsara min mi'ata marrah. Rawahul Ahmad fi Musnad al-Kaufiyin. Artinya, dari Abi Burdah, dari seorang laki-laki dari sebagian sahabat muhajirin, beliau berkata bahwa pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah dan beristighfarlah kepada Allah SWT, karena aku selalu bertaubat kepada Allah SWT dan beristighfar kepadanya dalam sehari 100 kali atau lebih dari 100 kali. Riwayat Ahmad dalam Musnad al-Kaufiyin. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah tentang Allah gembira terhadap hambanya yang bertaubat. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jalla ana inna dhanni abdi bi wa ana ma'hu haitsu yadhkuruni wallahi lahu afrahu bi taubati abdi min ahadikum yajidu dallatahu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwil. Akhrajhu Muslim fi kitab Taubah. Artinya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, Aku adalah menurut sangkaan hambaku, dan aku akan selalu besertanya selama dia mengingat padaku. Demi Allah, sesungguhnya Allah itu lebih gembira kepada taubatnya seorang hambanya daripada seorang di antara engkau semua yang menemukan sesuatu bendanya yang telah hilang di padang yang luas. Barang siapa yang mendekat padaku dalam jarak sejengkal, maka aku mendekat padanya dalam jarak sedepa. Jikalau hambaku mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan bergegas-gegas. Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Taubah. Hadis yang ketiga, hadis Abdullah ibnu Umar tentang taubat yang terlambat. An Abdullah ibni Umar anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Innallaha azza wa jalla la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Akhrajhu Ibnu Majah fi Kitabiz Zuhud. Artinya, dari Abdullah ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai pada kerongkongannya. Ibnu Majah dalam kitab Zuhud. Hadis yang keempat, hadis dari Anas radhiyallahu anhu tentang orang yang taubat. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kullu bani Adam khata'a wa khairu khata'ina at-tawabun. Akhrajhu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawi. Artinya, bersumber dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang banyak bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, sanadnya ialah kuat. Hadis yang kelima, hadis tentang taubat yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Ilman, akhrabna Su'aib 'ani Zuhuri qala akhrabina Abu Salamah bin Abdurrahman qala Abu Hurairah sami'tu Rasulu ahluhu sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahluhu aina astaghfira ahluhu wa atubu ilaihi aulimu aktsara min sab'ani marrah. Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Artinya, Abu Al-Yaman telah menceritakan pada kami, Syu'aib telah memberi kabar pada kami dari Az-Zuhri, ia berkata, Abu Salamah ibnu Abdurrahman telah memberi kabar kepadaku. Dia berkata, Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun pada Allah dan bertaubat padanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lain. Poin ketiga, kandungan hadis tentang taubat. Kandungan hadis yang pertama, hadis Abu Burdah tentang beristighfar 100 kali sehari. Beristighfar 100 kali atau bahkan lebih itu juga bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena di saat beristighfar, segala dosa-dosa yang diperbuat secara sengaja maupun tidak sengaja mempunyai kesadaran untuk meminta maaf kepada Allah SWT. Maka segala dosa-dosa itu sedikit-sedikit akan diampuni oleh Allah SWT. Kandungan hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah tentang Allah gembira terhadap hambanya yang bertaubat. Taubat nasuha bisa membawa menuju kebaikan, bisa juga menjauhkan dari keburukan. Karena jika sudah melakukan taubat nasuha, maka tidak bisa dipungkiri bahwa jikalau ingin melakukan dosa besar maupun dosa kecil, itu pasti tidak akan dilakukan. Karena taubat nasuha itu tidak akan diulangi segala dosa-dosa yang telah dilakukan dan menjauhkan diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Kandungan hadis yang ketiga, hadis Abdullah ibnu Umar tentang taubat yang terlambat. Taubat diharuskan pada setiap melakukan dosa, maka taubat itu dari semua dosa besar dan dosa kecil. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar bersamaan dengan istighfar.
Kandungan hadis yang keempat, hadis dari Anas radhiyallahu anhu tentang orang yang taubat. Taubat bisa dikatakan sebagai kesempatan hidup, karena jika tidak bertaubat sekarang, kapan lagi akan bertaubat? Ada kalanya waktu hidup tidak banyak, maka bertaubat itu harus disegerakan sebelum dosa-dosanya menumpuk. Kandungan hadis yang kelima, hadis tentang taubat yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Anjuran Nabi Muhammad SAW untuk beristighfar dan bertaubat itu akan membawa ke dalam ketenangan hidup. Jika dalam beristighfar dan bertaubat dalam bilangan 70 kali atau bahkan lebih dengan bersungguh-sungguh, maka di dalam diri akan merasakan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup tanpa melakukan segala dosa-dosa yang telah diperbuat sebelumnya. Poin 4. Hadis tentang taubat dalam perspektif hadis Nabi secara tematik. Dalam kitab Sahih Muslim, terdapat bab khusus mengenai taubat yang diuraikan dalam bab lain yang lebih besar. Ada kalanya ditempatkan dalam bab jihad, iman, waswaya, al-zuhud, al-zakat, al-syiribah, adaat, al-kafarat, dan yang lainnya. Mengapa hal ini terjadi? Adalah suatu yang tidak penting dipersoalkan. Sebab, kalaupun dicoba melakukan pengklasifikasian, sepertinya hal tersebut tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah apa dan bagaimana ajaran hadis mengenai taubat. Hadis tentang taubat dalam perspektif hadis Nabi secara tematik ialah ajaran untuk bertaubat. Dalam bab pendahuluan sudah disinggung bahwa aplikasi dari pengalaman taubat ini akan membuat pelakunya hindar dari sikap menyombongkan diri. Menarik dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi dan umatnya untuk bertasbih dan beristighfar kepada kemenangan Islam telah datang dengan adanya Fathul Makkah. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, berkah dan barokah dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.